Shalom Tiberias, kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi setiap kita, amin. Amin. Percayalah bahwa apapun yang kita hadapi saat-saat ini, sekalipun ada masalah, pergumulan, kita tahu bahwa kita nggak pernah sendirian. Ada selalu Tuhan Yesus, ada selalu Roh Kudus yang memimpin setiap langkah kita. Mari di hadapan Tuhan yang baik itu, kita datang sungguh-sungguh percaya, berserah. Karena kita tahu waktu kita berserah, Tuhan nyatakan berkat dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin saudara. Amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini kita mau memuji Tuhan saudara. Untuk itu mari tundukkan kepala. Terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk berkat-Mu yang cukup besar bagi setiap kami. Kami boleh bersama-sama hadir Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami tahu dan kami percaya bahwa kami punya Tuhan Yesus yang besar, yang selalu berkuasa dalam kehidupan setiap kami. Roh Kudus, pimpin umat-Mu Tuhan dalam ibadah kami yang kami adakan pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhanlah satu-satunya yang beracara di antara kami. Kami rindu memuji Engkau Tuhan Yesus. Kami rindu memuliakan Engkau. Biar dalam pimpinan-Mu Roh Kudus, kami yang menyembah pagi hari ini di tempat ini, bahkan siapapun saudara-saudara kami Tuhan yang menyembah secara live streaming, kami diberkati Tuhan. Ada yang mengalami kuasa mujizat Tuhan. Sebab kami tahu waktu kami menyembah Tuhan, hadirat Tuhan nyata bagi setiap kami. Kuasa-Mu memenuhi tempat ini, kemuliaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami datang dengan pujian, kami rindu bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yang siap menyembah Tuhan lebih lagi sama-sama katakan Amin. Amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Angkat tanganmu tinggi saudara di hadapan Tuhan. Buka hatimu. Kita sembah Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Katakan kudus, kudus Tuhan. Yang beri menang, Yesus namanya. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Mari bersama-sama saudara di hadapan Tuhan. Buka hatimu di hadapan Tuhan Yesus. Katakan dengan sungguh-sungguh. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawa
Katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Kuduslah Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Mari sambil angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Beri syukur kepada Tuhan Yesus. Simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Katakan dengan percaya, nama yang memberikan kemenangan, yang beri menang, Yesus nama. Kau yang percaya, mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Angkat suaramu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaiblah Tuhan, ajaib. Kami datang pada pagi hari ini Tuhan, percaya dan keajaiban-Mu Tuhan Yesus. Tercarilah Tuhan. Nama-Mu Tuhan, nama yang beri menang, Yesus namanya. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Katakan ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang memberikan kemenangan bagi kami Tuhan. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Hanya nama Tuhan, nama yang beri menang, Yesus namanya. Berikan tepuk tangan bagi Yesus kita saudara. Punya hati untuk menyembah, haleluya Tuhan. Nama Yesus.
kasih Tuhan, Engkau begitu baik Tuhan, tak ada yang seperti-Mu. Mari bangun mesbah di hadapan Tuhan, saudara. Ucapan syukur kita di hadapan Tuhan adalah tanda kita beriman bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan setiap kita, saudara. Percaya apapun yang terjadi, tetap ucap syukur sama Tuhan Yesus. Dia mampu mengadakan perkara yang dahsyat dalam hidup kita, saudara. Gak ada yang mustahil, gak ada yang gak mampu Tuhan lakukan dalam hidupku, ya Bapa. Ini anakmu Tuhan. Aku datang meminta kepada Bapa yang baik. Aku datang ke hadapan-Mu Tuhan Yesus, kepada Tuhan yang benar-benar hidup, berkuasa di atas kerajaan surga. Senak mari berdoa, saudara, pribadi lepas pribadi. Angkat setiap pokok doamu sama Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan Yesus. Sama-sama mari kita mengucap syukur lebih dalam lagi pada pagi hari. Terima ini Tuhan. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus, Jesus. Thank you Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I can live. Forever I will praise your name. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus Lord. Amen Tuhan. Jesus, thank you Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus, thank you Jesus, Jesus, oh Jesus, thank you Jesus. Semua terjadi Tuhan karena berkat-Mu yang hadir dalam hidupku Tuhan. Aku mengucap syukur. Forever I will praise your name. Thank you Jesus, thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus, thank you Jesus. Ini jemaat-Mu Tuhan yang mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Jesus, thank you Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus, thank you Jesus, 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 Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace God that I can live today. Amen, amen Tuhan. Forever.
lepaskan semua ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Thank you Jesus, katakan saudara. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever God, forever I will praise your terjadi dari mulut ini Tuhan, dari kehidupan ini mengalir pujian dan penyembahan bagi Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kehidupan kami. Tuhan Yesus, Roh Kudus, buat hati kami tenang Tuhan. Terus ingatkan kami bahwa kami gak pernah sendirian. Kami bersama dengan yang punya sorga, Tuhan Yesus namanya. Terima kasih Tuhan. Ini sembah syukur kami berikan untuk memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita, Allah yang luar biasa. Selamat pagi, Shalom Tiberias. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, pagi hari yang indah ini sama-sama kita bangkit berdiri bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa. Come on, 1, 2, 3, go. Dari gereja dan dari gereja mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Mari gereja Tuhan, kita bersuka cita bagi nama Tuhan Yesus. Ku tak pandang dari suku, ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Come on. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Ku cinta, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Yo, sama-sama dalam Yesus kita bersaudara. Come on. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan
ada sukacita. Come on. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih Gereja Tiberias, sama-sama kita bertemu, berkumpul dalam kasih dan anugerahnya Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Lebih sungguh lagi ya, come on. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita, Allah yang luar biasa. Terus memuji nama Tuhan Yesus, amin. Terus bersuka cita bagi nama Tuhan Yesus, karena Dia Allah yang sungguh baik. Haleluya. Inilah pujian setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang begitu mengasihi setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Come on. 1, 2, 3, go. Kami datang ya Tuhan, dengan segenap hati kami memuji nama Tuhan Yesus. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya. Amin. Berlindung padanya. Come on. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setia-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya. Semua dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi
imanmu katakan. Akan bersorak-sorak. Come on. Akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya. Mari umat-umat pemenang sama-sama katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, bahwasanya bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya. Yo, lebih lagi yuk, sama-sama bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bahwasanya itu bahwasanya itu bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Haleluya. Silakan kembali duduk, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita sudah datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita dengar firman Tuhan, izinkan kami terlebih dahulu untuk membacakan suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Bangkit Kembali dan Menjadi Kuat di dalam Tuhan. Romawi yang pertama, 2 pembuka. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai dengan penglihatan dan nubuatanmu Tuhan Yesus, agar semua jemaat gereja Tiberias akan diprogramkan pesta di sorga, agar para malaikat Allah menjaga dan mengawal menuju awan-awan masuk sorga. Pagari, lindungi para jemaat agar menang atas setan-setan dan roh jahat dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, kunci untuk kita bangkit kembali dan menjadi kuat di dalam Tuhan. 1. Tetap memuji Tuhan di dalam penderitaan. Ayub 1 ayat 1 sampai dengan 3. Dalam satu hari Ayub kehilangan segalanya. Apa yang dialami Ayub ini adalah krisis yang ekstrim. Namun Ayub tetap sujud menyembah Tuhan, tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Tuhan. Rahasia Ayub yang memampukan melalui krisis ekstrim adalah ia saleh, jujur, dan takut akan Tuhan. 2. Tetap melayani Tuhan sekalipun mengalami berbagai masalah. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 33. Paulus secara manusia berharap ketika mengikut Yesus ia mendapatkan hal-hal yang baik. Tetapi dalam menginjil banyak sekali duka cita, tekanan, dan krisis yang ia dapat. Tapi ia tetap fokus kepada Tuhan, bukan kepada penderitaannya. Selalu meminta penyertaan Tuhan dan tidak menuntut. 3. Tetap bangkit dari krisis, fokus kepada Tuhan dan solusi. 1 Korintus 10 ayat 13. Derita bisa mendatangkan hal-hal yang baik untuk kita. Pandanglah derita sebagai cara Tuhan mengeluarkan kita dari zona nyaman, sehingga kita menjadi lebih kuat dan tangguh. Ada 3 hal untuk kita menjadi sosok yang tangguh. A. Saleh, jujur, dan menjauhi kejahatan. B. Tidak pernah menyerah dan selalu berusaha. C. Fokus kepada Tuhan, solusi, dan percaya Tuhan akan selalu menyertai kita.
Romawi yang ketiga, mari kita selamatkan anggota keluarga kita. Firman Allah di dalam Yesaya 48 ayat 17 sampai dengan 19 mengajarkan kepada kita, satu, tugas hidup kita yang terutama adalah agar jangan seorang pun anggota keluarga kita yang terhilang, yang mengalami maut. Pertama-tama, kita dituntut untuk taat kepada firman Allah. Bagaimana kita bisa membawa seluruh anggota keluarga kita menuju surga bila kita tidak taat dan setia kepada firman Allah? Mari kita selalu menjunjung tinggi firman Allah. Dua, dengan hidup setia kepada Tuhan Yesus, kepada firman Allah, artinya hidup dalam pertobatan. Karena Tuhan Yesus yang berkata, tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Lukas 13 ayat yang ketiga. Tiga, dengan hidup dalam pertobatan, keluarga kita tidak akan mengalami maut. Nama anggota keluarga kita tidak seorang pun dilenyapkan, tidak seorang pun akan terhilang, tidak seorang pun akan mengalami maut. Doa kami, supaya Anda sekalian menjadi keluarga yang kudus agar masuk surga. Mari kita berjuang agar keluargamu dan keluargaku termaterai, tercatat di kitab kehidupan di surga. Haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pembacaan suara gembala pada siang hari yang indah ini. Sebelum kita dengar firman Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, terlebih dahulu mari bersama-sama kita akan menyaksikan video pembangunan gereja Tiberias Raja Wali di kota Surabaya sebagai berikut. Kiranya Gereja Tiberias Indonesia Raja Wali di Surabaya ini bisa menjadi berkat, berpartisipasi dalam pembangunan kota Surabaya dan dapat berkontribusi terhadap perdamaian, toleransi umat beragama di kota Surabaya ini. Dan dengan ini peletakan batu pertama Gereja Tiberias dinyatakan resmi dimulai. Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, bersama kita dukung dan doakan agar pembangunan Gereja Tiberias Cabang Raja Wali di kota Surabaya bisa berjalan tepat waktu dan bebas dari segala halangan dan gangguan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Sama-sama kita boleh satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada pagi menjelang siang hari yang indah ini, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang memuji
dan menyembah Tuhan Yesus. Biar setiap pujian dan sembah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Biar nama Tuhan Yesus yang selalu dipermuliakan. Saat ini ya Bapa, kami siapkan hati kami dengar firman-Mu Tuhan. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dalam menyampaikan firman Tuhan, ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih ya Bapa. Jadi kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesus yang layak disembah. Hanya Tuhan Yesus yang layak dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, sambut firman Tuhan. Sama-sama katakan, sebab Kau layak. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita dengar firman Tuhan. Kepada yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, kami persilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami sekarang ini ada sebagaimana adanya, kami percaya kami semua ini dalam anugerah kasih dan anugerah-Mu belaka ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bersama-sama beribadah kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Urapi kami semuanya dengan Roh Kudus-Mu, penuhi roh jiwa dan tubuh kami dengan Roh Kudus-Mu, khususnya juga jemaat-Mu di Gereja Nias dan juga khususnya jemaat-Mu lewat live streaming. Penuhi roh jiwa dan tubuh kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami mohon biar Allah Roh Kudus yang lebih dahulu bekerja, Allah Roh Kudus yang lebih dahulu berbicara untuk firman Tuhan ini, sehingga akan membangun iman kami, menguatkan kami, dan bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mulai firman ini. Amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua saat ini selalu berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Ya, pagi hari ini saya akan membawakan tema firman Tuhan untuk tujuan pernikahan ya saudara sekalian. Tujuan pernikahan ya temanya saudara sekalian ya. Dan kita Gereja Tiberias Indonesia akan mengadakan retret pasangan suami istri di bulan Oktober. Kalau nggak salah tanggal 14 saudara sekalian di Wisma Kinasih di Sukabumi Bogor. Maka ya ikutlah saudara sekalian untuk penyegaran rohani suami istri saudara sekalian ya. Ya, untuk lebih merekatkan lagi hubungan suami istri ya saudara sekalian di dalam Tuhan Yesus. Jadi mengapa kita menikah ya saudara sekalian?
Apakah karena paksaan orang tua, apakah karena ingin punya keturunan, atau kan karena finansial, itu semua jangan ya saudara. Sebenarnya mengapa kita menikah, apa tujuan kita menikah, yaitu bagi orang Kristen, tujuan pernikahan bukanlah untuk memenuhi kebutuhan biologis, sekalipun itu perlu. Sebab belum tentu pasangan kita dapat memenuhi sepenuhnya kebutuhan tersebut, saudara. Dan kita tahu bahwa kebutuhan itu pun akan surut juga. Atau ingin keturunan. Keturunan kita percaya bahwa itu adalah karunia Tuhan. Ada yang orang yang belasan tahun menikah belum punya keturunan, saudara sekalian. Tapi akhirnya punya keturunan juga dengan berdoa dan berusaha. Saudara, satu-satunya tujuan pernikahan adalah untuk memuliakan Tuhan Yesus, ya saudara sekalian. Coba Argo bacakan di Efesus 5 ayat 31 sampai 33. Argo, Efesus 5 ayat 31 sampai 33. Efesus 5 ayat 31 sampai 33. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Efesus 5 ayat 31 sampai 33 katakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya, saudara sekalian. Alkitab atau firman Tuhan katakan bahwa hubungan suami istri adalah bagaikan hubungan Kristus dengan jemaatnya, saudara sekalian. Dengan keyakinan ini, maka kita akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membina pernikahan yang sehat atau memiliki keluarga yang sehat. Tiada kesulitan ya atau kesukaran yang kecil atau besar yang dapat meretakkan pernikahan kita. Kalaupun terjadi kesukaran yang besar atau masalah yang besar, coba didiskusikan saudara sekalian ya. Kalau mencari alasan, memang ada 1001 alasan yang dapat kita ciptakan, tetapi itu bukan karakter anak-anak Tuhan. Tujuan untuk memuliakan Tuhan Kristus atau memuliakan Tuhan Yesus Kristus itulah patut dijalankan menjadi dasar pernikahan kita, saudara sekalian. Jadi ada 3 hal agar pernikahan sehat, saudara sekalian, menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan Kristus. Kenneth tolong bacakan di Wahyu 2 ayat 4. Wahyu 2 ayat 4 Kenneth. Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Demikian firman Tuhan. Ya. Wahyu 2 ayat 4 katakan, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula, saudara sekalian. Jadi ada 3 hal agar pernikahan sehat dan menjadi berkat bagi sesama dan juga memuliakan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah ada kasih ya saudara sekalian, yaitu seperti di Wahyu 2 ayat katakan, engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kata Tuhan Yesus, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi hal yang pertama yang harus kita ada dalam perkawinan kita yaitu ada kasih saudara sekalian dan cinta. Kasih mula-mula saudara sekalian yang harus dipertahankan. Pernikahan adalah karena suami istri saling mengasihi, bukan karena terpaksa. Juga kasih suami istri tidak pudar seperti jemaat Efesus yang ditegur oleh Tuhan karena telah meninggalkan kasih mereka yang semula sebagaimana di Wahyu 2 ayat 4 tadi saudara sekalian. Lebih dari itu saling mengasihi dengan kasih Kristus, kasih agape yang tidak bersyarat, tidak berubah dan tidak egois, dan mempunyai kasih Kristus yang nyata setiap hari
terhadap pasangan kita, saudara sekalian ya. Mempunyai kasih Kristus yang nyata setiap hari terhadap pasangan kita. Bila kasih mulai pudar, minta ampun kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah Allah memulihkan kembali kasih tersebut. Sebagaimana di 1 Korintus 13 ayat 4 dan sampai 7 saya bacakan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya saudara sekalian, nah itu kalau kasih mulai pudar, Anda baca 1 Korintus 13 ayat 4-7 saudara sekalian. Kasih dan cinta seperti itulah yang adalah cinta kasih yang abadi, itulah yang jenis cinta dan kasih yang Allah inginkan kita miliki dan bagikan kepada orang lain saudara sekalian. Dan selalu berjanji satu sama lain untuk mencintai dan mengasihi dengan cinta yang agape, cinta Bapa, cinta yang abadi ya saudara. Dan setia sepanjang hidup kita, setia sampai selama-lamanya saudara sekalian. Hal yang kedua ya kita yang harus ada, yang tadi pertama ada kasih saudara sekalian ya, dalam perkawinan yang sehat, dalam pernikahan yang sehat dan menjadi berkat bagi sesama dan juga untuk memuliakan Tuhan Yesus. Pertama ada kasih, yang kedua adalah komitmen saudara sekalian. Coba Argo bacakan Filipi 2 ayat 2-4. Filipi 2 ayat 2-4 Argo. Filipi 2 ayat 2-4. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Filipi 2 ayat 2-4 katakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, saudara. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi hal yang kedua adalah komitmen saudara sekalian. Apa arti komitmen di sini? Artinya pengabdian atau perjanjian seseorang dalam jangka waktu yang lama atau selama-lamanya, bahkan kalau di pernikahan adalah selama-lamanya saudara sekalian. Sebagaimana di Filipi 2 ayat 4 tadi ya saudara. Sebagai suami istri kita diutus sebagai satu tim untuk memuliakan Kristus. Melalui pernikahan kita bersama berdampingan menjadi utusan Allah di dalam dunia ini. Untuk berhasil sebagai utusan Allah, maka nasihat Rasul Paulus tadi kepada jemaat Filipi perlu diaktualisasikan dalam pernikahan kita orang Kristen ya saudara sekalian. Komitmen yang saling menerima dan saling mengerti satu sama lain dan tidak boleh dibagi dengan orang lain. Tidak boleh ada campur tangan dari pihak lain dan tidak boleh ada campur tangan orang ketiga yang manapun dalam hal ini suami istri tidak terlibat dalam perzinahan. Komitmen yang berpengharapan, yang tidak pernah ada putus harapan dengan cara memberikan diri sendiri kepada masing-masing pasangan. Sebagaimana di Matius 19 ayat 6 dikatakan, demikianlah mereka bukan lagi dua, ini Tuhan Yesus yang katakan, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Pernikahan adalah institusi sosial yang kudus
yang melibatkan wanita dan pria yang diberkati Allah, saudara sekalian. Jadi apa yang dipersatukan oleh Tuhan Yesus tidak dapat diceraikan oleh manusia, saudara sekalian. Nah, itu hal yang kedua adalah komunikasi, saudara sekalian. Jadi komitmen. Yang ketiga adalah komunikasi, saudara sekalian. Dan coba Kenneth bacakan Amsal 15 ayat 1, Kenneth. Amsal 15 ayat 1. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Demikian firman Tuhan. Ya. Hal yang ketiga terdapat di Amsal 15 ayat 1, yaitu jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah, saudara sekalian. Komunikasi dalam pernikahan, ya saudara sekalian, bagaikan aliran darah dalam tubuh kita. Kalau darah tidak lancar, maka tubuh kita sakit. Demikian juga kalau komunikasi tidak lancar, maka pernikahan itu juga sakit, saudara sekalian. Demikian juga dalam pernikahan Kristen, bila komunikasi tidak efektif, maka pernikahan kita tidak sehat, saudara sekalian. Mengucapkan kata-kata yang benar dengan cara yang benar, salah satu unsur penting untuk keharmonisan pernikahan. Kita harus banyak belajar bagaimana berkomunikasi dengan benar. Juga dengan nada bicara yang benar dan wajah, ya saudara sekalian, dan emosi yang benar, saudara. Juga persahabatan suami istri harus dipelihara seumur hidup kita. Jangan hubungan semakin hari semakin renggang atau bicara seperlunya saja. Bahaya, saudara sekalian, bila kerenggangan suami istri sampai diutarakan kepada orang lain atau terlebih kepada lawan jenis, sehingga bisa terjadi perselingkuhan, saudara sekalian. Di sini perlu perjuangan untuk berusaha sungguh-sungguh memulihkan dan menguatkan persahabatan dan komunikasi suami dan istri, saudara sekalian. Jadi tujuan dari pernikahan untuk pernikahan kita sehat, saudara sekalian, menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan Kristus, yaitu ada 3 hal. 1, ada kasih, ya saudara sekalian, kasih mula-mula, cinta mula-mula, ya saudara sekalian, jangan pernah hilang, saudara sekalian, ya, dan setiap hari diperjuangkan, saudara. Juga komitmen, artinya pengabdian atau perjanjian seseorang dalam jangka waktu yang lama atau selama-lamanya. Komitmen, perjanjian, ya saudara sekalian, antara suami dan istri selama-lamanya, setia selama-lamanya, saudara sekalian. Dan juga komunikasi yang sehat, yang baik, yang kata lemah lembut, tidak ada teriakan dan sebagainya, saudara sekalian, tidak ada bentakan, saudara sekalian, ya. Ya itulah, saudara sekalian, 3 hal dalam perkawinan yang sehat, ada kasih, kemudian komitmen, dan juga komunikasi, saudara sekalian, ya. Dan saya saksikan yaitu bagaimana perkawinan saya dengan Pak Pariaji, yang mana sampai maut memisahkan, saudara sekalian. Dan waktu menjalani perkawinan hari demi hari, saudara sekalian, selama 47 tahun, saudara sekalian, betul-betul, ya, kami bersyukur karena kami penuh kasih sayang, saudara sekalian, dan kami merasa bahagia, saudara sekalian, karena kami berdua betul-betul mau membina rumah tangga yang sungguh-sungguh, terlebih sesudah jadi Kristen, saudara sekalian, ya, yang mana kata-kata Tuhan Yesus, ya, betul-betul itu masuk di dalam hati kami berdua, dan kami membuat perjanjian kembali, saudara sekalian, tidak ada orang ketiga dan tidak ada selingkuh, saudara sekalian, tidak, benar-benar harus membina suami istri perkawinan dengan setia sampai selama-lamanya, saudara sekalian. Dan kita lihat dengan kemajuan zaman ini, saudara sekalian, ya, jangankan orang muda, ya, perkawinan yang masih muda usia, tetapi perkawinan yang sudah lanjut pun, saudara sekalian, yang sudah lama sekalipun, saudara sekalian, itu betul-betul bisa terancam dengan situasi, dengan sosial media yang makin maju ini, ya saudara sekalian, yang mana perselingkuhan di mana-mana, saudara sekalian, perselingkuhan terjadi di perkawinan-perkawinan, bahkan pada perkawinan yang sudah lanjut pun juga, saudara sekalian, ya. Jadi betapa prihatin kita semua melihat ini, saudara sekalian, ya. Jadi marilah kita, saudara sekalian, betul-betul mau hidup kudus di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Suami istri, suami istri, dan begitu mengasihi, saling menyayangi, saling cinta, ya, saling berkorban-korban. Cinta itu, saudara sekalian, harus dipertahankan. Dan suami
harus mempunyai planning, atau yaitu membawa istri dan anaknya menuju kerajaan sorga sampai masuk ke sorga. Dan jangan jadi suami yang tidak jadi imam ya saudara sekalian. Dan itulah saudara sekalian, dalam perkawinan kita, kalau kita setia sampai selamanya, kita bahagia saudara sekalian ya. Seperti yang saya alami dan juga dengan Pak Pariaji alami, kami menua bersama. Kami juga sering berdiskusi, ya kita jadi tua sama-sama, ya kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dan ya Bapak yang lebih dahulu pulang, dan saya juga akan setia nanti sampai kembali dipanggil Tuhan juga saudara sekalian ya. Dan kemudian juga mari kita suami istri saudara sekalian untuk betul-betul komitmen menjaga anak-anak dan membina rumah tangga dengan baik, dan tidak ada teriakan di rumah tangga, tidak ada bentakan, ya bicara yang baik. Kalau ada masalah dibicarakan baik-baik saudara sekalian ya, dengan cara yang lembut ya. Dan segala sesuatu jangan terpaksa saudara sekalian, tetapi lakukanlah karena kasih Kristus ada pada kita saudara sekalian. Dan saya minta saat ini untuk suami istri untuk gandengan tangan. Mari kita berdoa. Saya akan doakan untuk saudara-saudara yang suami istri, kalau ada anaknya juga boleh gandengan tangan juga dengan anaknya. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini hamba berdoa untuk suami istri di Gereja Nias dan juga lewat live streaming. Ikat ya Tuhan Yesus suami istri ini dengan tali kasih-Mu yang tidak terputuskan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus yang kudus. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan Yesus tidak dapat dipisahkan atau diceraikan oleh manusia atau masalah apapun. Berikan mereka diberkati ya Tuhan Yesus dengan kasih sayang dan kasih mesra. Selalu mesra setiap hari, selalu rindu setiap hari, selalu kangen setiap hari, setiap saat. Selalu dalam kasih mula-mula. Dan jangan sampai hilang kasih mula-mula mereka bertemu, dan kemudian mereka juga berjanji di waktu diberkati pernikahannya. Selalu ingat janjinya Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus suami istri ini. Tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Urapi dengan roh kudus-Mu. Penuhi roh, jiwa, dan tubuh mereka dengan roh kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Dan berkati perkawinan ini mereka Tuhan Yesus selalu tercukupi. Apapun yang dibutuhkan selalu tercukupi. Berikan Tuhan Yesus pekerjaan ataupun proyek ataupun usaha yang baik untuk suami atau istri ya Tuhan Yesus. Berikan mereka selalu cukup dapat menyalurkan anak-anaknya, dapat membiayai anak-anaknya dan biaya hidup, dan menjadi berkat bagi sesama mereka, menjadi berkat untuk memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba serahkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Suami istri ini diberkati Tuhan, penuhi Bapa ilahi, disayang Tuhan Yesus, dan kemudian juga penuh kasih sayang, kasih mesra tiap hari, selalu rindu tiap hari, selalu kangen setiap hari, selalu berkobar-kobar cinta mereka, selalu meletup-letup cinta mereka, selalu seperti yang dahulu mereka bertemu, seperti waktu mereka berjanji di pernikahan, dan selalu dalam kasih mesra setiap hari. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan perkawinan ini atau suami istri ini dan anak-anaknya ke dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, itulah saudara sekalian. Ya, marilah suami istri saling berpelukan ya saudara sekalian, selalu dalam kasih mesra setiap hari, setiap saat ya saudara sekalian. Seperti yang terjadi juga pada saya dan Papa Reji, Bapak Gembala, yang mana tiap jam ya saudara sekalian selalu mencari, kalau nggak kelihatan dicari saudara sekalian ya. Gitu. Jadi selalu maunya bersama-sama saudara sekalian ya. Tapi kalau suami bekerja atau ada istri yang bekerja ya setialah waktu tidak ada di samping kita, waktu tidak bersama-sama. Ya, setia selama-lamanya sampai maut memisahkan, sampai Tuhan Yesus datang ya saudara sekalian. Marilah kita dalam hidup sepenuh-penuhnya dalam firman Tuhan, menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Maka kita akan memuliakan Tuhan Yesus dan akan menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kita pun kita tenang. Kita tidak usah takut apapun karena kita hidup di dalam Tuhan.
Dan kita pasti akan berkemenangan atas hidup ini, menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap, ya saudara sekalian. Dan juga dalam hidup ini kita berjuang untuk masuk dalam kerajaan sorga, ya, karena lebarlah pintu yang menuju ke neraka, saudara sekalian, ya. Tuhan Yesus katakan, berjuanglah masuk dalam pintu yang sempit itu, saudara sekalian, ya. Dan kemudian juga kita berjuang untuk nama kita tercatat dalam kitab kehidupan di sorga, untuk jangan sampai terlepas nama kita dari kitab kehidupan di sorga. Dan juga Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Seperti aku pun telah menang, kata Tuhan Yesus, dan duduk bersama-sama dengan Bapa di atas tahtanya. Yaitu di Wahyu 3 ayat 21, saudara sekalian. Marilah kita dalam hidup ini bertobat dan bertobat setiap hari, belajar dan belajar setiap hari, dan kemudian juga, ya saudara sekalian, berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh di dalam dosa dan kesalahan, untuk kita dalam hidup ini benar-benar menyenangkan hati Tuhan dan juga menyenangkan hati sesama, saudara sekalian, tidak menyakiti hati sesama, tidak menyakiti hati Tuhan. Terima kasih, ya saudara sekalian, jadilah keluarga-keluarga dalam pernikahan yang kudus, dan juga kemudian jadilah keluarga yang memuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus sayang saudara semua, dan saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Elvis di Gereja Nias. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, firman Tuhan yang sungguh memberkati kami semua. Saudara diberkati, amin. Dan tadi juga Ibu Gembala sudah memberikan kesaksian tentang pernikahan Ibu Gembala bersama Bapak Gembala. Kami semua yaitu akan selalu ingat teladan dari Ibu dan Bapak Gembala yang selalu menjaga kasih mula-mula. Hari ini saudara, kita semua diberkati melalui khotbah ini, biar pernikahan kita semua pernikahan yang sehat, pernikahan yang kuat, pernikahan yang diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih Ibu Gembala, doa kami Ibu terus diberi kesehatan, umur panjang, dan Tuhan terus pakai secara luar biasa. Saudaraku, hari ini kita sudah belajar dari Gembala Sidang kita tentang tujuan pernikahan. Jadi tadi kalau saya pelajari, saya cermati, saya dengar dari khotbah Gembala Sidang kita, tujuan pernikahan itu yang pertama untuk memuliakan Tuhan. Jadi saudara menikah dengan suami, dengan istri, ya tujuannya bukan untuk, ya bukan hanya untuk memuaskan keinginan daging. Seringkali saya suka ya bimbingan pernikahan, ya bimbingan orang yang mau nikah gitu, bimbingan pernikahan. Saya bilang bahwa orang menikah itu bukan tentang seks. Ada banyak orang menikah hanya untuk ya memuaskan hasrat ya seks, saudara. Padahal itu semua hanya sebagian kecil. Karena nanti menikah itu bicara tentang tanggung jawab, berbicara tentang saling mengerti, saling menguatkan, saling menopang. Maka kalau orang menikah hanya untuk seks, saudara, suatu hari dia akan kecewa. Karena ya ukuran orang, saudara, itu dipuaskan itu ya berbeda-beda. Jadi tujuan kita berumah tangga atau membentuk pernikahan adalah untuk memuliakan Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, tadi Gembala Sidang kita mengajar tujuan pernikahan yaitu untuk menjadi berkat. Jadi pernikahan saudara yang kuat, pernikahan saudara yang setia, pernikahan saudara yang saling mengasihi, itu akan jadi contoh. Coba kalau saudara pernikahannya keluarganya bagus, maka itu akan jadi contoh. Tapi kalau pernikahan kita saudara ada masalah ya, ada pertengkaran, saya suka banyak orang bimbingan pernikahan itu saudara, dia bilang saya trauma pendeta, sebenarnya saya nggak mau nikah. Loh kenapa nggak mau nikah? Karena orang tua saya, karena om saya, karena kakak saya, pernikahannya ya gagal gitu saudara. Jadi mereka trauma. Jadi hari ini saya doa pernikahan kita kuat, katakan amin. Supaya apa? Supaya jadi berkat. Supaya keturunan kita, keluarga kita, saudara kita tidak mengalami trauma saudara. Itu sebabnya di Jepang saudara, di negara maju hari-hari ini banyak orang nggak mau menikah saudara. Kenapa? Karena trauma tadi, yaitu ya contoh-contoh yang tidak baik.
Saya berdoa kita semua memberi contoh yang terbaik. Amin. Lalu yang ketiga tadi Gembala Sidang kita mengajar bahwa tujuan pernikahan adalah supaya kita bahagia. Saya berdoa waktu saudara membentuk rumah tangga, keluarga saudara bahagia. Amin. Selanjutnya tadi Ibu Gembala sudah mengajar 3 hal supaya pernikahan kita sehat, supaya pernikahan kita diberkati menjadi berkat. Yang pertama yaitu ada kasih mula-mula. Kenapa saudara? Karena kasih itu menutupi banyak hal. Kasih itu menutupi kekurangan pasangan kita. Kasih itu menutupi kesalahan pasangan kita. Itu sebabnya siapapun saudara terus jaga kasih mula-mula. Amin. Terus saling mengasihi, saling mencintai. Lalu yang kedua, bagaimana supaya pernikahan kita sehat, pernikahan kita menjadi berkat, pernikahan kita bahagia. Tadi Gembala Sidang kita mengajar harus ada komitmen. Ada komitmen saudara. Ada yaitu janji saudara. Satu dengan yang lain untuk komitmen, berjanji, memegang teguh janji pernikahan. Lalu yang ketiga tadi Gembala Sidang kita mengajar supaya pernikahan kita sehat, menjadi berkat. Tadi dikatakan bahwa kita harus memiliki komunikasi yang baik, komunikasi yang benar saudara. Kenapa? Karena ada banyak pertengkaran, perselisihan dalam rumah tangga karena komunikasi yang kurang baik saudara. Ya suami ngomong kasar, ya istri ngomong kasar, akibatnya apa saudara? Terjadilah pertengkaran. Itu sebabnya jaga ucapan kita saudara. Itu sebabnya Alkitab berkata, Paulus berkata, lidah itu saudara kecil tapi bisa membakar hutan saudara. Jadi punya pengaruh yang besar. Itu sebabnya doa saya kita bijak dalam bertutur kata, kita benar dalam bertutur kata, sehingga perkataan kita boleh menjadi berkat, boleh membangun iman, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Setuju? Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah sedikit saya akan menambahkan saudara bahwa kita harus yaitu mempertahankan pernikahan kita. Sekali lagi tadi Gembala Sidang kita mengangkat tema tujuan pernikahan. Lalu 3 hal agar pernikahan kita sehat dan menjadi berkat. Maka sedikit saya menambahkan yaitu bagaimana kita mempertahankan pernikahan kita. Kenapa saudara? Karena merusak, menghancurkan pernikahan itu gampang. Ya, merusak, menghancurkan pernikahan itu gampang. Saudara ngomong aja maki-maki istri saudara, maki-maki suami saudara, pasti saudara pernikahan saudara akan tidak bertahan. Pernikahan saudara pasti rusak. Jadi untuk menghancurkan, untuk merusak pernikahan itu mudah sekali. Tapi mempertahankan pernikahan, mempertahankan kebahagiaan rumah tangga itu tidak mudah saudara. Maka hari ini kita akan belajar 3 hal. Bagaimana agar kita mempertahankan pernikahan kita, mempertahankan kebahagiaan pernikahan kita. Yang pertama kita baca bersama di dalam Kejadian pasal 29 ayat 18 sampai 20. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda. Itu ayat 19. Sahut Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku. Ayat 20, sama-sama 2, 3 ya. Jadi bekerjalah Yakub berapa tahun? 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Saudara perhatikan ayat ini cerita tentang Yakub. Bagaimana Yakub supaya bisa dapat Rahel. Bagaimana Yakub supaya bisa menikahi Rahel. Berapa tahun Yakub harus bekerja kepada Laban supaya mendapatkan Rahel? Berapa tahun? Berapa? 14 tahun. Ya jebakan Batman saudara. Ya sebenarnya dia kerja 14 tahun. Jadi 7 tahun dia udah kerja, tiba-tiba yang dikasih Laban, siapa? Lea. Udah pas nikah, tiba-tiba malam pertama dibuka, ya ampun, kok yang tua ini itu saudara. Lea. Lalu Yakub marah-marah sama Laban. Laban, kamu om yang jahat. Aku udah kerja 7 tahun untuk Rahel, kok kau kasih Lea? Di kampung kami ini nggak boleh seorang anak
melompati kakaknya. Rahel nggak boleh lompati Lea. Jadi ambillah dulu Lea. Nikahlah 7 hari. Nah kalau kamu mau dapat Rahel, kamu harus kerja. Berapa tahun lagi? 7 tahun. Jadi berapa tahun Yakub bekerja untuk Rahel? 14 tahun. Tapi tadi Alkitab berkata 7 tahun itu, 14 tahun itu dirasa sangat apa sih? Singkat. Kenapa? Karena ingin mendapatkan Rahel. Ini mohon maaf nih bapak-bapak. Kita dulu untuk dapetin istri kita, kita berjuang. Boleh nggak ke rumah? Jangan. Setiap hari kita datangin, sayang gitu saudara. Aku nggak suka sama kamu. Saya suka saudara ketemu keluarga-keluarga suami istri. Istrinya cerita, pendeta suami saya ini bukan tipe saya. Saya benci sama dia. Dia ngejar-ngejar saya terus. Maka dia kalau di gereja Tiberias, dia pepet-pepet saya. Nanti kalau MC-nya bilang, salam kiri kanan. Ah, puji Tuhan, baru dia pegang tangan saya. Ya ibu-ibu ya. Dulu suami kita belum nikah, ngejernya mati-matian. Gunung kudaki, samudra ku seberangi gitu ya. Untuk menikah dengan engkau, hai cintaku dan sayangku. Gitu saudara. Tapi coba sekarang, ke gereja kita Pak, sendiri aja kau ke gereja. Makan kita Pak, makan sendiri aja, emang gak bisa makan sendiri. Tuh, ketawanya jelas. Ya bapak-bapak ya kita introspeksi ya. Kita dapetin istri kita dulu berjuang. Hujan pun kita terobos, gitu saudara. Petir pun kita terobos. Supaya apa? Ketemu calon istri kita. Tapi di depan rumah mertua teriak, sana kau, aku tidak suka menantu seperti kamu. Tapi laki kita, calon suami kita berjuang habis-habisan. Om, tolonglah om, ku tak pandang dari gereja mana. Om kan jemaat Tiberias gitu. Saya dulu deketin istri saya saudara. Istri saya bilang, jangan ke rumah ya, jangan ke rumah gitu. Bolehlah ke rumah, jangan ke rumah. Siapa di sini ibu-ibu yang dulu waktu dideketin lakinya atau suaminya, jangan ke rumah, angkat tangan gitu. Semuanya angkat tangan saudara. Jangan ke rumah ya. Sampai suatu hari saudara, calon mertua saya sakit gitu saudara. Lalu calon istri atau istri saya sekarang bilang, ayo datang ke rumah, doakan papa saya. Ah ini dia, saya bilang gitu saudara. Saya datang, saya pegang kepala. Nah itu enaknya jadi hamba Tuhan saudara. Belum jadi mertua, kepala mertua udah dipegang-pegang. Ini mertua saya nonton gak ya saudara? Saya pegang kepala, dalam nama Yesus Tuhan jamah om ini sembuh gitu. Dia langsung selesai, lo suka sama anak gua? Ah ini dia, saya bilang gitu saudara. Jadi yang pertama, bagaimana kita mempertahankan rumah tangga kita, mempertahankan pernikahan kita. Terus berjuang. Gak ada yang amin. Terus berjuang mempertahankan pernikahan. Bu, jangan putus asa, terus berjuang. Tapi pendeta suami saya nggak pulang-pulang, terus berjuang. Pak, terus berjuang untuk pernikahanmu. Dulu ngejar-ngejar istri, perjuangannya habis-habisan. Apa aja kita lakukan, sekarang saudara kita masa seperti itu. Terus berjuang. Berjuanglah untuk suamimu, berjuanglah untuk istrimu, berjuanglah untuk anak-anakmu. Berjuang, bapak-bapak berjuang untuk anak-anak. Suatu hari saudara anak saya sekolah masih kecil waktu itu berapa tahun yang lalu. Sekolah lalu kita kan anak-anak Bonerges Kid Tiberias itu doanya walaupun kecil-kecil hebat-hebat gitu saudara. Nah anak saya tuh memang suka doa panjang-panjang. Nah dia masih playgroup, dia doanya Tuhan Yesus berkati makanan ini setiap suap, setiap teguk, sucikan, kuduskan, tolak virus, tolak kuman, tolak bakteri gitu saudara. Iya dia tolak-tolakan gitu saudara. Maka teman sekolahnya, teman playgroupnya ngelihat anak saya ini Caleb pinter berdoa, dia minta diajarin. Caleb ajarin dong aku doa, diajarin. Lalu temannya ini pulang, di rumah dia terapkan doa anak saya Caleb dalam nama Tuhan, tolak virus, tolak kuman, tolak bakteri. Ternyata saudara,
Neneknya saudara yang temannya Caleb ini marah. Dia bilang, kamu doa apa itu? Doa Tuhan Yesus, doa makan. Siapa yang ngajar? Caleb teman sekolahku. Jangan doa gitu, itu doa sesat gitu saudara. Iya. Besok di sekolah, neneknya teman Caleb saudara bilang sama Caleb, Caleb kamu sesat gitu. Saya sebagai bapaknya, istri saya cerita, Caleb tadi dibilang sesat. Hah? Siapa yang bilang katanya? Kalau pendetanya, bapaknya dibilang sesat masih oke lah. Tapi anak playgroup masa dibilang sesat, saya bilang gitu. Udahlah saya datang aja, saya bilang gitu. Jangan. Masa anak kecil dibilang sesat gitu saudara. Saya cuma doa Tuhan berkatilah nenek itu. Berapa minggu kemudian ada dengar kabar, neneknya udah berpulang gitu saudara. Ya bukan saya nggak pernah doa neneknya itu berpulang, enggak saudara. Bener saudara, saya nggak pernah doa itu, bener ya. Saya cuma bilang Tuhan berkatilah nenek itu gitu. Neneknya berpulang saudara. Jadi mari berjuang, amin. Kita nggak mau anak kita sedih, amin. Kita nggak mau anak kita malu. Jangan sampai anak kita malu. Kita harus berjuang untuk anak kita, amin. Kita harus berjuang untuk suami kita. Kita harus berjuang untuk istri kita. Masa saudara rela anak-anak saudara diucek-ucek. Saudara rela keluarga saudara diucek-ucek. Kita harus berjuang untuk keluarga kita, supaya keluarga kita rukun, keluarga kita bahagia, keluarga kita diberkati Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, kita baca bersama di dalam 2 Samuel 12 ayat 9 dan 10. Sama-sama 2, 3, ya. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya apa? Kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Ayat 10. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Ayat ini cerita Nathan tegur Daud. Daud, kamu udah jahat. Kamu ambil itu siapa? Betseba, istri Uria. Kamu jahat Daud. Daud menyesal saudara. Daud minta ampun. Tapi Tuhan bilang melalui Nathan, keturunanmu akan perang, keturunanmu akan susah, keturunanmu akan banyak masalah. Maka yang kedua, bagaimana mempertahankan pernikahan? Yang kedua, jauhi dosa. Amin. Siapapun saudara hari ini jauhi dosa. Kenapa? Karena dosa akan menghancurkan pernikahan kita. Itu sebabnya jaga hidup yang baik. Siapapun saudara yang hidup baik, pernikahan saudara kuat. Amin. Siapapun saudara yang hidup benar, pernikahanmu diberkati Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana mempertahankan pernikahan? Kita baca bersama di dalam Kejadian 8 ayat 20. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan apa? Korban bakaran di atas. Saudara, ayat ini cerita yaitu ketika keluarga Nuh, istrinya, 3 anaknya dan 3 menantunya keluar dari Bahtera. Mereka terdampar di pegunungan Ararat. Ini di daerah Turki gitu saudara. Jadi mereka terdampar. Setelah mereka terdampar, Nuh sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam, membangun mezbah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Artinya apa? Nuh selalu melibatkan Tuhan. Maka yang ketiga, bagaimana mempertahankan pernikahan? Mari kita selalu melibatkan Tuhan. Saudara, suami-suami dalam bisnis, dalam usaha, libatkan Tuhan. Istri-istri dalam mendidik anak-anak, libatkan Tuhan. Saya sedih saudara, hari-hari ini ya banyak berita saudara, ya banyak berita anak-anak lahir, maksudnya anak-anak hamil di luar nikah. Jadi sekarang saudara, banyak anak-anak remaja ya melakukan hubungan badan masih SMP, masih SMA, 15-16 tahun. Itu banyak saudara berita itu saudara udah tekdung gitu saudara ya.
Maksudnya udah isi gitu saudara. Dan akhirnya apa? Mereka malu, putus sekolah, nggak bisa lanjut sekolah. Nah iblis berusaha menghancurkan generasi muda. Maka jaga anak-anak kita, amin. Banyak saudara, ya orang melakukan hubungan badan pasti anak kecil saudara. Maka kita harus jaga kekudusan. Orang tua berikan teladan. Saya doa kita semua pernikahannya kuat, pernikahan kita diberkati Tuhan, dan pernikahan kita terus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan kasih sempurna. Allah kami satu, Raja pun satulah. Tubuh Kristus satu, sebab itu ku nyanyi. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami, satukan kami ya Tuhan bersama dengan kasih sempurna. Allah kami satu. Allah kami satu, Raja pun satulah. Tubuh Kristus satu, sebab itu ku nyanyi. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan kasih sempurna. Allah kami satu, Allah kami satu, Raja
Sekali lagi sama-sama katakan. Sebab itu ku terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Satukan kami ya Tuhan, ikat kami dalam kasih-Mu, beri kami kekuatan, ikat kami dalam kasih-Mu. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi sama-sama katakan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman-Mu yang begitu luar biasa pada siang hari yang indah ini. Firman-Mu adalah berkat yang besar bagi setiap kami. Kami mau jadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Berkati yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya. Engkau boleh berkati pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terkasih Bapak Pendeta Elfri Sirait ya Tuhan, dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya, Engkau boleh berkati pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai bentuk syukur kami akan bawa persembahan kepada Tuhan Yesus. Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami biar boleh layak dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, usaha, pekerjaan, toko, bisnis, karir, studi, pelayanan mereka. Engkau boleh berkati lipat kali ganda. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap beri yang terbaik kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Kita akan masuk di dalam sakramen jaman kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara boleh siapkan roti dan anggur. Bersama-sama kita naikkan pujian pagi hari. Tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu. Kita bangkit berdiri bersama-sama Gereja Tiberias Indonesia. Mudah Gembala Sidang, Pendeta Darniati Pariaji untuk boleh hadir setiap kami menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada siang hari. Haleluya. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya.
kita akan menerima perjamuan kudus dan kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya kita bacakan ayat firman Tuhan yang terambil dari Matius 26 ayat 26 sampai 28, kemudian Wahyu 6 sampai 6 dari 6 sampai 8. Kenneth, silakan baca Kenneth. Matius 26 ayat 26 ke 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, mecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah, kamu semua, dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Wahyu 6 ayat 6 ke 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Cupak gandum sendinar dan 3 cupak jelai sendinar, tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menunggainya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Kenneth. Ya, saudara sekalian, ayat perjamuan tadi dibacakan ya saudara sekalian. Ya, Tuhan Yesus kita sungguh luar biasa mengasihi kita. Dia menyerahkan dirinya, nyawanya untuk keselamatan kita, pengampunan dosa kita, saudara sekalian. Dan juga kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan mencapai hidup yang kekal, ya saudara sekalian. Yaitu kita akan mencapai sorga kalau kita hidup sungguh-sungguh sepenuhnya di dalam Tuhan Yesus. Dan dalam penerimaan perjamuan kudus ini akan ditemukan hidup yang kekal, kemudian kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Dan Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus katakan, minta apa saja maka akan diberikan. Artinya kita juga tidak minta yang tidak-tidak ya saudara sekalian, tapi kita pasti akan minta yang untuk memuliakan Tuhan Yesus ya saudara sekalian. Dan juga kemudian kalau kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus Kristus saudara sekalian, maka kita akan menyenangkan hati Allah. Kita tidak usah takut apapun saudara sekalian, karena ada Yesus, ada Roh Kudus di dalam kita saudara sekalian. Dan juga di Wahyu 6 ayat 6 katakan, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu saudara sekalian. Artinya kita yang ada di dalam Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus ada di dalam kita, hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, maka kita akan selalu di dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus saudara sekalian. Karena artinya dari secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, artinya semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin susah, semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin mahal. Tetapi kita yang sepenuh-penuhnya hidup di dalam Tuhan Yesus, kita tidak akan masuk dalam kesukaran itu. Kita harus imani saudara sekalian. Juga kita, yang penting kita ya, untuk menjaga diri kita dengan baik, menjadi anak Tuhan Yesus yang baik, yang sungguh-sungguh hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, menjadi pelaku daripada firman-Nya dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan kemudian kita hidup di dalam kekudusan-Nya, tidak menyakiti hati Tuhan dan juga tidak menyakiti hati sesama, maka kita pasti tidak akan masuk dalam kesukaran saudara sekalian ya. Kita tidak akan masuk juga dalam resesi ekonomi asal kita dapat memanage ekonomi kita, finansial kita dengan secara baik. Kita tidak duniawi, tidak membeli apa yang harus kita beli saudara sekalian, yang tidak perlu dibeli tidak usah saudara sekalian. Dan jangan melihat kepada orang lain, tapi sesuaikanlah hidup kita dengan apa yang ada pada kita saudara sekalian. Dan kita akan mengangkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama,
yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor, dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Mari ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal. Tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak stroke, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, otot-otot pun aku pun kuat, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi leverku sempurna, sehat, tidak kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan Anda imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sejenak semua kita berdoa. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik
punya roh majikan, tidak jadi ekor, tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan, angkat minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Gereja Tiberias Indonesia untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. Minyak urapan untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Dalam Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini. Minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan. Dan kami manusia mulia tidak sakit, tidak gagal. Apa yang kami kerjakan selalu berhasil dan kami selalu berkecukupan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Oleskan pada dahi Anda dan pada kepala Anda. Dan oleskan pada bagian yang sakit. Dan Anda yang sakit, imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ada di dalam kami ya Tuhan Yesus, dan kami pun di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kami selalu dalam perlindungan-Mu, dalam penyertaan-Mu selalu. Terima kasih, hamba berdoa untuk seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia dimanapun berada ya Tuhan Yesus. Sayangi mereka ya Tuhan Yesus, berikan mereka wibawa ilahi. Berkati mereka Tuhan Yesus, berikan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam diri jemaat gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Berikan hikmat, akal, budi, dan pewahyuan dari sorga. Apa yang mereka lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Dan kemudian Tuhan Yesus, kami berdoa juga berikan anak-anak-Mu apapun yang dikerjakan selalu berhasil. Jadi kepala bukan ekor dalam nama Tuhan Yesus, dan tidak gagal. Kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan, kami tolak kebangkrutan, dan berikan mereka proyek-proyek baru. Tuhan Yesus, berikan usaha yang baik dan juga pekerjaan yang baik, dan berikan apapun yang diperlukan selalu tercukupi. Berikan wibawa ilahi Tuhan Yesus, berikan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus mereka berkat rohani, mereka menempangkan tangan atas orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus, dan dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus, dan mereka dapat memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga. Dan berikan berkat jasmani mereka selalu sehat Tuhan Yesus, yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat gereja Tiberias Indonesia sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus pasukan malaikat-Mu menjagai mereka Tuhan Yesus, dan berikan berkat materi, apapun yang diperlukan selalu tercukupi dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus anak-anak-Mu selalu memuliakan Engkau. Berikan di gereja Tiberias Indonesia selalu terjadi mujizat Tuhan Yesus.
mujizat selalu terjadi, dan berikan kasih-Mu kepada Gereja Tiberias Indonesia dan seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia dimanapun berada, seluruh Indonesia atau dimanapun berada, dilindungi, dikasihi dan disayangi Tuhan Yesus, dan diberkati dan selalu berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa untuk Pak Anggoro, ya Tuhan Yesus, diberkati Tuhan, Ibu Rodina Samosir diberkati, Pak Akyat dan Susan diberkati, Yeni dan Suryogo diberkati, Pak Yafid, Ibu Lili diberkati, Pak David Sirsianto Abiatar diberkati, Ibu Popi, Pak David, dan juga mama papanya Eli dan Pak Robi, dan juga kedua cucunya diberkati, Pak David Raja diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta di Sunter diberkati, Pak Ganda Simatupang di Amerika diberkati, Ibu Teni sehat, Ibu Liana dan Antoni diberkati, Raymond diberkati, Lia Pardiman diberkati, dan Tuhan Yesus kami berdoa juga untuk pendeta-pendeta di Gereja Tiberias Indonesia, berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga, berikan tanda-tanda heran menyertai, dan berikan apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Dan juga untuk koordinator, Tuhan Yesus bekerja, dan juga worship tim Tuhan Yesus, dan berikan juga choir, greeter, dan juga Boanerges dan kids, beloved kids, Tuhan Yesus diberkati Tuhan, dan berikan Tuhan Yesus apapun yang diperlukan selalu tercukupi. Dan kami serahkan Tuhan Yesus, Gereja Tiberias Indonesia selalu penuh mujizat-Mu, kuasa-Mu selalu terjadi di Gereja Tiberias Indonesia dan dialami oleh jemaat Tiberias Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia untuk Kau sayangi, Kau berkati, dan limpahkan dengan berkat-Mu, dengan mujizat-Mu, dengan kasih-Mu Tuhan Yesus dan kuasa-Mu. Dan kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara sekalian, saya serahkan kepada Pendeta Elvis di Gereja Nias. Puji Tuhan. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Bu Pendeta Darniati Pariaji. Kami semua diberkati melalui pelayanan Ibu hari ini, melalui firman Tuhan, khotbah yang Ibu sampaikan, juga doa-doa yang Ibu naikkan. Kita percaya bahwa doa-doa yang Ibu sudah naikkan tadi, Tuhan pasti jawab. Amin. Saudara pasti diberkati Tuhan. Amin. Kita doa terus untuk Gembala Sidang, terus diberi kesehatan, ekstra kuasa, ekstra mujizat. Sampai Tuhan datang, Tuhan terus pakai Gembala Sidang kami untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Amin. Baik, kita akan tutup di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, berkatilah umat-Mu sebentar mereka akan pulang. Jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet gunung-gunung iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati umat-Mu yang beribadah secara live streaming, dari rumah atau dari manapun mereka berada, biar kuasa berkat mujizat dicurahkan di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati semua yang melayani pada siang hari ini, pemimpin pujian Saudara Yoris Devane, juga Sony Saragi bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, berkati para pemain musik, choir, penerima tamu, put kolektor, petugas perjamuan, sound system, tim media, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, koordinator di tempat ini. Siapapun yang melayani, diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk Gembala Sidang yang kami kasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, singkapkan rahasia kerajaan sorga. Terus pakai Gembala Sidang kami sampai Tuhan datang kedua kali untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati Argo Pariaji yang sudah membacakan firman Tuhan, diberkati Tuhan, dipakai Tuhan secara luar biasa. Juga Kenneth Pariaji diurapi Tuhan, diberi masa depan yang indah. Generasi the best, the biggest, punya masa depan yang indah. Kami semua yang hadir hari ini diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah, Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi.
anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kedua kali di awan-awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama, kita katakan amin. Ku kagum padamu, Allah penciptaku, tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganku. Kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, Allah penciptaku, tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganku. Kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Shalom Tiberias.